Walin nafsi, nah bagi jiwa ani hadzal jauhar, yaitu jauharun nafs, inti dari jiwa itu atau jauharul fard, inda kulli qaulin ismu khas, bagi setiap pandangan, qaul di situ artinya pandangan bukan perkataan, ada nama khusus. Fal hukama, hukama itu para filosof, yusammunahu, yusammuna hadzal jauhar, menamakan inti dari jiwa itu dengan nafs natiqah. Bahkan mereka nyebutnya hayawanun natiq, ya. Wal Quran, sedangkan Quran menyebutnya an-nafs al-mutmainnah. Berarti kita semua ada jiwa yang tenang dalam diri kita? Ada semua. Dia nggak mesti jadi sufi dulu ente baru nafs mutmainnah, ya. Dalam Al-Quran juga disebut ar-ruh al-amr, ya. Maksudnya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Dan ini yang ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali dan ulama Ahlus-Sunnah, bahwa ruh itu bukan khalqi, bukan ciptaan. Dia ruh itu amri, rahasia Allah. Cukup katakan begitu. Nggak usah katakan apa-apa. Cukup katakan kalau atau nafkhi, hembusan. Ya, nggak usah kemudian kita lancang dan mengatakan ruh itu ciptaan gitu. Tapi kalau ada orang mengatakan ar-ruh atau arwah makhlukah, itu yang maksud adalah jiwa yang sifatnya tabii, yang berkaitan dengan mawad, materi. Jadi kita pun berbaik sangka kalau ada kitab-kitab turas yang menyebut ruh arwah dicipta, itu maksudnya adalah jiwa-jiwa yang berkait dengan materi, gitu ya. Wal mutasawwifah tusammihil qalb, sedangkan para sufi menyebutnya qalbu. Ya, tapi ruh itu qalbunya qalbu, bukan sebatas qalbu, karena qalbu itu masih bagian gerbang masuk ke alam batinnya manusia. Wal khilaf fil usama, perbedaan itu hanya pada nama. Wal makna wahid, maknanya hanya satu, maknanya sama, ya. La khilaf fih, tidak ada khilaf pada maknanya. Imam Ghazali ingin mengatakan, jangan kita berbeda, jangan kita karena berbeda istilah lalu bertengkar. Begitu luasnya Imam Ghazali, wajar kalau orang-orang jahil benci dengan Ghazali. Ya, karena Imam Ghazali simbol mendamaikan orang, sedangkan banyak orang sukanya tengkar. Ya, sifat ghadabiyahnya, emosinya masih tinggi. Ya. Fal qalbu war ruh, ya, sedangkan qalbu dan ruh indana wal mutmainnah kulluha, ya, semuanya itu qalbu, ruh, mutmainnah, nafs gitu ya. Usamin nafs natiqah, itu nama lain daripada nafs natiqah. Nafs natiqah hiyal jauhar, dialah inti zat yang hay, hidup, fa'al, aktif, mudrik, dialah yang mengetahui. Jadi kalau disebut misalnya nih, Mu'az ini faham, ya, Fajar ini mengerti, Rafi ini tahu. Itu yang mengerti, tahu, paham itu bukan tubuh ini. Kalau kita sebut saya tersinggung, tubuh ini yang tersinggung, tapi si jauhar itu. Oke? Maka jauhar yang sudah kenal Allah, dia akan berpikir hal yang lebih besar daripada hal yang lebih kecil, ya. Makanya pemimpin yang besar, dia nggak boleh tersinggung dengan hal-hal yang kecil. Dan antum melihat orang-orang yang paling sering dicaci maki, dibully, dan dia kalau nggak balas, dia akan Allah jadikan pemimpin yang besar. Dan itu sudah terjadi di negeri kita. Ya, orang yang dianggap PKI, dianggap
bodoh, nggak berijazah gitu ya, ternyata takluk banyak tokoh-tokoh partai, bahkan partai takluk sama dia. Itu unik sekali. Ya, saya melihat fenomena ini, fenomena yang disebut oleh Imam Ghazali ini. Ya. Wahaitsuma naqul ar-ruh al-mutlaq. Saya lebih senang menyebut ar-ruh al-mutlaq. Ya. Sekira-kira kita menyebut istilahnya ruh mutlak atau qalbu, fa inna ma'na'ani bihi, yang kita maksud dengan itu adalah jauhar, bukan jantung. Bukan jantung, karena qalbu juga diartikan jantung. Wal mutasawwifah yusammuna ar-ruh al-hayawani nafsan. Nah, para sufi juga menyebut ruh hayawani nafsan. Ini yang makhluk. Ruh yang ini yang makhluk. Ruh hayawani. Ya. Sebagai nafs, ya. Wa syara' warada bidzalika, dan memang Rasulullah SAW pernah menyampaikan hal itu, ya. Warada bidzalika, ada hadis yang datang mengenai hal itu. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, hadis ini sahih, ya, a'da aduwika nafsu, atau inna a'da a'daika ma baina janbaik. Ya. Di bawah ada ya, musuhmu adalah dirimu sendiri. Itu ruh hayawani. Apa isinya tadi ruh hayawani? Ingat kata sebelumnya, harakah, syahwah, qadab. Nah ini, itu musuh antum sendiri tuh, musuh saya. Jadi musuh saya bukan siapa-siapa. Syaitan itu hanya mengintervensi yang ini. Syaitan itu lemah, tapi dia mampu memanipulasi si ruh hayawani sehingga dia menjadi emosi, sehingga dia menjadi marah, tersinggung, lalu dia bertindak, lalu dia marah, dan segala macamnya, atau bersyahwat, ya. Wa atlaqa syari' isman nafs. Atlaqa berarti zakara, menyebut, ya. Syara' menyebut nama nafs, bal akkadaha bil idhafah, bahkan menyebutkannya dengan peidhafahan, majmuk maksudnya. Nafsuka, jiwamu. Itu yang disebut tadi apa? Ruh hayawani. Jiwamu yang hidup itu, ya, allati baina janbaik. Jadi musuhmu adalah jiwamu yang di antara dua sisimu. Maksudnya yang di dalam ini, ya. Wa inna ma asyara bihadhihi al-lafzati, yang diisyaratkan pada lafaz ini apa saja itu? Ilal quwwati syahwaniyah. Pertama, potensi kekuatan syahwat. Syahwat mata melihat yang indah, baik halal ataupun haram. Maka syahwat tidak semuanya haram. Syahwat telinga mendengarkan yang baik dan buruk. Maka mendengarkan keburukan orang itu yang haram. Tapi asik gak? Makanya berita terbaik itu berita yang paling banyak menyebutkan aib orang. Dan itu langsung trending. The bad news gitu ya, is the best news. Berita terburuk itu adalah berita terlaku, terbaik. Oleh karenanya berat memang jadi wartawan. Jadi maka kita mengimbau kepada para wartawan, ya, kalaupun memberitakan yang buruk, beritakanlah dengan cara yang baik. Ya, memberitakan yang buruk dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang lebih buruk. Ya, biar viewernya banyak, nggak usah begitu ya. Kalau antum nanti mau jadi YouTuber, jadi content creator, ya, jangan membuat konten-konten yang
yang bertentangan dengan ini, yang buruk itu. Jadi tidak semua syahwat itu jahat. Makan dengan bismillah, makanannya halal, maghrib sudah datang. Itu syahwatnya bagus nggak? Bagus syahwatnya. Yang penting jangan terlalu berlebihan ya. Wal ghadabiyah. Sayyidina Ali, ya ghadabiyah berarti marah, emosi. Boleh juga diartikannya emosi ya. Ketika orang menghujat Allah dan baginda Rasulullah SAW, dia marah. Dan orang itu dikalahkan sampai beberapa kali, tapi ketika dia diludahi, dia lepaskan orangnya. Kenapa? Dia khawatir, dia marah hari ini bukan karena Allah dan Rasulullah, tapi karena dirinya, nafsnya. Nah, antum begitu nggak? Ya, pantang disinggung nggak? Ya, pantang sekali disinggung ya. Ya, membakar gitu ya. Hajar gitu ya. فإنهما ينبعثان عن القلب الواقف بين الجنبين. Itu syahwat dan emosi itu dia yanba'its. Yanba'its itu muncul, inbi'ats, bangkit dari kolbu yang berada antara dua sisimu itu. Fa'idha arafta farqal usama, jika kamu tahu perbedaan dari nama-nama itu, fa'alam, maka sadarilah, annal bahithin, bahwasannya para ahli, peneliti, pembahas, yu'abbiruna an hadzal jauharin nafis, menyebutkan jauhar an-nafis atau jauhar nafs itu bi'ibaratin mukhtalifah, dengan ungkapan yang berbeda-beda. Maka tidak semua orang berbeda itu apa? Bertentangan. Dalam bab bid'ah misalnya, Ibnu Taimiyah menyebut bid'ah hasanah itu bukan hasanah. Bagi dia kullu bid'ah dhalalah. Maka dia menyebutkan istilah lain bid'ah lughawiyah. Udah sama aja. Itu bid'ah lughawi, bid'ah secara bahasa. Maka yang antum sebut hari ini bid'ah hasanah, Ibnu Taimiyah yang bergelar Syekhul Islam menyebutnya apa? Bid'ah lughawi. Antum sebut bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk, Ibnu Taimiyah menyebutnya bid'ah syar'iyyah, bid'ah di dalam ilmu syariat. Begitu kata beliau dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Maka harusnya antara NU dan Salafi bisa ada titik temu di situ ya. Kecuali dalam tema-tema tertentu yang masih hot, belum bisa diislah ya. Wa yarawna fiha ara' mutafawitah, mereka punya pandangan yang berbeda-beda. Wal mutakallimun al-ma'rufun bi'ilmil jadal, ahli kalam. Jadi mau dia aswajar, mu'tazilah, kalau dia sudah terjun ke ahli kalam, mau dia salafi, kalau dia sudah mengambil jalan kalam. Jadi kalam ini walaupun diharamkan salafi, tapi salafi ada yang berkalam-kalam. Saya sudah lihat beberapa tokoh tuh ya muda-muda juga kayak kita, suka berjidal dalam, dia mengharamkan kalam tapi takalam ya. Lalu dia berkalam-kalam. Dia mengharamkan tema ini tapi dia omongin terus gitu. Itu mutakallimun. Mereka mutakallim, baik mutakallim dari kalangan Sunni, Mu'tazili, Syi'i, Salafi, ma'al ma'rufun, ya mereka dikenal bi'ilmil jadal, suka berdebat. Ya'uduna nafsa jisman. Mereka ya orang-orang ahli kalam, kalam ini secara umum ya, menganggap an-nafs itu jisim, jisimnya benda. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan itu adalah jisim latif. Innahu jismun latif, jisim yang halus.
biizai hadzal jismi kathif, ya, yang terdapat pada bersamaan dengan jisim yang kasar ini. Nah, mutakallimun di sini besar kemungkinan lebih identik dengan ahli kalam Mu'tazilah, ya. Wala yarawna al-farq baina ar-ruhi wal jasad. Mereka tidak membedakan antara ruh dan jasad. Illa bil latafa wal kathafah. Kecuali dari sisi halus dan kasarnya. Wa ba'duhum, sebagian ahli kalam itu ya'uddur ruha ardan. Menganggap ruh itu ardan, hanya sebagai kondisi, sifat kondisional. Jadi ada jauhar, ada arat. Nah, perhatiin. Ini bahasa Arab, ya. Ini jauhar. Jauhar itu benda yang dia terdiri dari, jadi jisim itu terdiri dari banyak jauhar. Gitu. Fal jismu aqalluha murakkabun minal jauharain. Yang disebut jisim minimal dari dua inti, dua molekul. Maka ini berapa banyak jauhar toh? Ini jauhar. Tapi warnanya apa? Ya. Adakah board, papan tulis warnanya hitam? Apakah dia sah dengan disebut papan tulis? Atau itu salah? Sah. Maka warna hitam dan putih itu disebut kondisi atau sifat atau hal yang kemudian berkaitan dengan warna. Oke. Coba. Ini putih. Oke. Sudah terbayang waktu kecil belajar SD ada papan tulis hitam? Ketahuan tuh, ya. Sekolahnya kayaknya kurang maju tuh. Oke, kalau yang bocil-bocil ini belum tahu, ya. Ente pernah dapat? Oh, dapat juga ente. Jangan-jangan sekolahnya ini nih, kekurangan dana itu. Atau lagi melukis, ya. Kalau kita dulu untuk melukis, ya, awal-awal begitu semua. Buat khat, ya. Oh, berarti sudah dimanipulasi, ya. Oke, ini benda jauhar yang melekat padanya bisa berubah. Yang melekat itu disebut hal, disebut sifat, disebut arat. Maka arat sesuatu yang datang dan pergi. Nah, pada diri saya dan antum semua, Ar-Razi, antum semua, tubuhnya tinggi pendek. Tinggi pendek itu arat. Kulit sawo mateng, apalagi kuning langsat atau berkulit putih, itu namanya arat. Sedangkan tubuh dia, kulit dia disebut dengan jauhar. Ya. Oke. Sudah paham? Ya. Dan mereka sebagian menganggap ruh itu ardan. Nah, ini sebagian kelompok Mu'tazilah. Wa ba'dul atibba, sebagian ahli kedokteran. Nah, kedokteran itu dulu bagian fara' minal falasifah. Bagian satu kelompok dari para filsuf. Sekarang tidak semua dokter filosof. Sama seperti, mohon maaf, kemarin arsitek dengan tukang bangunan. Ada tukang ngobatin orang, ada dia emang thinker. Dia filosof kedokteran. Filosof kedokteran, dia mampu menganalisa penyakit, lalu mengobatinya meskipun tidak pakai obat yang di apotek itu. Itu baru filosof. Dia tahu cara kerjanya. Biasanya orang-orang begitu dimusuhi oleh industri apotekernya, industri farmasi.
bahkan dimusuhi oleh mungkin lembaga-lembaga resmi yang ada di bidang kedokteran. Jangan disebut. Ya, wa ba'dul atibba, ya, sebagian para dokter yamil ila hadzal qaul, cenderung menganggap ruh itu ardan. Nah, wa ba'duhum yaraddan ruhan. Sebagian mereka berpandangan yara adam, bahwasannya darah itu ruh. Darah itu penting, tapi jangan sampai antum mengatakan darah itu adalah ruh. Ya, penting sekali darah itu. Orang nggak ada darah mati deh. Ya. Orang kehabisan darah kalau tabrakan terus darahnya muncul terus dan tidak langsung diselamatkan, gimana? Ya nggak seperti di film-film ya, bisa diikat pakai kain doang. Itu benar-benar itu ya. Wa kulluhum qana'u bi qusuri nazarihim. Ya, ini kritik Imam Ghazali. Semua mereka qana'u, ya, mencukupkan, mentok ya dengan kurangnya cara pandang mereka, kurang jauh cara pandangnya. Kalau kayak gitu Ghazali itu memundurkan atau memajukan? Jadi dia tahu ini orangnya kurangnya di mana. Itu cerdas atau bodoh? Maka saya berkali-kali itu debat dengan salah satu pengajar filsafat, bukan filosof dia, pengajar filsafat di kampus ya, yang selalu mengatakan Ghazali itu memundurkan umat Islam. Ente berarti nggak ngerti Ghazali, sebenarnya gitu aja. Ya. Ala takhayyulihim wa ma talabu, sesuai persepsi khayali mereka dan wa ma talabu, dan yang mereka pelajari. Ya. Jadi Imam Ghazali ngeri kali ya bahasa dia. Kusuri nazarihim, itu apa, mereka udah mentok, pandangannya kurang bagus gitu. Kusur, berarti kusur kurang. Al-qismus salis, bagian yang ketiga daripada fasal ini. Wa alam, ketahuilah, annal aqsam salasa. Jadi ada tiga jenis daripada tiga obrolan tentang manusia. Satu jisim, ya, jisim. Dua, arad, ya. Terus tiga, jauhar. Jauharul Fard. Oke, jadi ada tiga istilah. Dan masing-masing kelompok punya persepsi masing-masing. Maka tidak heran kalau ada yang menganggap kajian-kajian begini dan mereka menganggap ruh itu apa gitu ya. Ya nazarnya segitu aja. Ya. Saya ditegur seseorang, itu saya kaget juga ya. Dia ngakunya pakar bahsul masail. Gak ada tuh nama-nama ruh katanya. Lah, Imam Ghazali lagi ngomong istilah-istilah nama. Dan nama ruh itu beragam. Katanya ngakunya aswaja. Aswaja yang bertasawuf, manhajnya Imam Ghazali. Ya, kita agak kaget aja. Mereka mungkin pintar bicara, Imam Rafi'i, Imam Zakaria Al-Ansari, Ibn Hajar Haytami, tapi kan nggak semua orang mengerti bab ini. Ya, seharusnya kalau kita nggak bidangnya, uskut. Tidak semua orang itu mengerti semua hal. Ya, saya juga nggak menguasai semua hal.
walaupun saya talaki bab fikih Syafi'i, tapi saya nggak banyak-banyak komentar Syafi'i. Saya lebih senang ngaji usul fikih kah, atau usulul kalam, atau usulul hadis, usulul ulum, atau usulul falsafah. Lebih senang ngaji begitu, usulul din, dan kurang tertarik dengan pembicaraan tentang ikhtilaf furu' sebenarnya, kecuali mendesak aja ada orang nanya. Dan mesti dijawab. Kan tidak semua pertanyaan mesti dijawab tuh. Ya. Mau menjadi panutan, maka jangan jawab semua pertanyaan. Ya. Jisim arat jauhar fard. Farruh al-hayawani. Nah, beliau sedang memberikan jalan keluar. Yang jisim itu ruh hayawani, jismun latif, jisim yang halus. Ini yang makhluk. Jadi kalau orang sebut ruh itu makhluk, itu ruh hayawani. Kalau ruh mutlak, kita katakan hanya Allah yang tahu. Itu lebih afdal, ya. Ka'annahu sirajun musy'il mawdu'. Seakan-akan boleh kita umpamakan ruh hayawani itu seperti lampu musy'il mawdu' yang bercahaya dan diletakkan di satu tempat, fi zujajatil qalb, yaitu dalam kacanya kolbu. Coba antum melihat, ini yang bercahaya kacanya atau apa? Lampu itu pasti ada satu bagian yang mengeluarkan cahaya lalu dipancarkan melalui kaca. Bukan kaca itu yang bercahaya. Itu sebenarnya bias daripada cahaya, efek daripada si kaca menangkap cahaya itu. Karena kacanya warnanya agak sedikit kuning, maka keluar warnanya kuning. Padahal cahaya di dalamnya kuning nggak? Putih belum tentu juga. Jadi Imam Ghazali pintar sekali. Ini kelebihan Imam Ghazali yang sering saya ambil, yaitu membuat analog dengan baik. Analog itu kias. Jadi ada suatu istilah, biar orang paham itu gimana? Pakai kias. Itu metode saya menjelaskan hikam. Hikam itu jadi mudah dipahami kalau kita pakai kias. Pakai analog, pakai contoh. Ya. Apa ruh hayawani itu istilah. Kira-kira pada diri kita ibaratnya seperti apa? Dikatakan seperti lampu punya kaca, ya. Lalu di dalamnya ada listrik, ya. Ada yang mengeluarkan api. Api itu kemudian mengeluarkan cahaya. Cahaya itu ditangkap oleh kaca itu yang menyebar ke seluruh ruangan. Ya. Ani dzalika syakl as-sanubari, ya. Qalb di situ ternyata bukan kolbu, tapi dia mengartikannya jantung gitu ya. Nah, boleh juga diartikan ruh hayawani ini adalah gerak motorik yang ada pada jantung. Ya'ni dzalika syakl, maksudku itu adalah syakal sanubari, bentuk dari sanubari. Sering dengar sanubari? Kayaknya udah kita kira itu bahasa Indonesia ya. Bukan. sanubari itu satu buah dari pohon namanya pohon sanubar. Pohon sanubar itu persis bentuknya kayak jantung.
maka disebut pohon sanubar. Nanti antum lihat jantung, lalu lihat pohon di Arab sana atau di Persia atau di India yang ada yang kayak gitu itu disebut sanubar, ya. Nggak tahu masih ada nggak itu ya. Al-muallaq bentuknya seperti sanubar, dia muallaq yang tergantung fis sadr, di dada. Jantung ada di sini nggak? Benar, di dada. Di sini dia bagian yang disebut dada itu bagian depan kita ya. Ini ada di jantung bagian agak kiri dikit. Kalau kanan dia liver, hati. Ya. Wal hayatu daw'us siraj. Hidup itu ibarat daw'us siraj, cahaya sinar daripada lampu. Wadam dahnuh. Kalau dulu kebayang nggak lampu jadul itu? Hah? Petromak. Apa itu nyebutnya apa? Apa nyebutnya? Petromak ya? Itu apa? Sentir? Sentir. Enggak yang pakai minyak di bawahnya. Petromak ya? Itu pakai sumbu dan di bawahnya ada minyak. Nah, minyak itu duhnun. Di diri kita itulah darah. Kalau darahnya kotor, rusak gak? Rusak, ya. Maka mesti diganti. Kalau di kendaraan dikuras. Diapain kalau minyak oli itu? Ada minyak oli, ada minyak bahan bakar. Nah, itu beda lagi tuh ya. Dia beda-beda lagi tuh. Wal his wal harakah nuruhu. Indra dan gerak itu adalah cahaya. Maka cahaya itu bergerak loh. Baru ngeh, cahaya itu bergerak. Yang kita lihat sekarang matahari itu sampai ke sini, sinarnya, cahayanya setelah 8 menit. Lebih kurang. Jadi yang kita lihat itu 8 menit yang lalu. Jadi cahaya dia pun bergerak. Makanya kita kalau melihat bintang itu kedip-kedip ya. Kenapa dia kedip-kedip? Karena cahaya itu bergerak dan ada debu-debu di alam semesta yang sifatnya raksasa itu menghalangi cahaya itu. Ya. Itu sebabnya dia berkedip. Jadi sebenarnya bintang nggak pernah berkedip. Ya, yang berkedip itu sebenarnya dia merambat di ruang. Ya. Tapi ruang itu kemudian ada, ya mungkin masanya berat atau apa. Nah, kita lihat dia berkedip. Maka ada yang kita lihat itu cahaya 1 tahun lalu baru sampai. Ada yang 10 tahun lalu baru sampai. Ya. Oleh karenanya antum kalau malam-malam lihat ke langit, pertama kelihatan cuma 3. Lama-lama 100, lama-lama 1000, lama-lama nggak terhitung. Itu kemampuan mata menangkap cahaya. Cahaya itu sudah nyampe ke kita, cuma kesiapan mata. Itu sebabnya jangan sebentar memandang sesuatu. Tatap dulu, tenang-tenang, maka mutmainnah. Siapa tahu yang kita lihat pertama, ada lagi di belakang itu, ada lagi di belakang itu ya. Wasyahwah, syahwat, keinginan. Syahwat itu kita artikan keinginan. Hararatuhu itu adalah energi panas yang muncul darinya. Wal ghadab dukhanuhu. Ghadab, marah, emosi itu dukhannya. Seperti dukhan, asapnya, uapnya ya. Wal quwwatu talibatu lil ghadha'il kainati fil kabid khadimuhu wa harisuhu wa wakiluhu. Sedangkan kekuatan yang terdapat pada kabid ya, itu adalah pelayannya, penjaganya ya, pada liver ya, dan wakilnya. Wa hadzal ruh, dan ruh ini
yujad inda jamil hayawanat. Inilah kabar gembiranya. Ini terdapat pada semua makhluk hidup, apakah itu manusia ataupun hewan. Tumbuhan gak disebut makhluk hidup dalam ilmu falsafah, disebut dia makhluk tumbuh. Ya, tapi dalam ilmu tasawuf nanti disebut hidup semua. Tapi dalam ilmu filsafat disebut nabat, ada hayawan, itu beda. Yang disebut hayawan cuma manusia, hewan. Sayangnya mereka nggak tahu menjins ya. Kalau jin masuk juga itu. Oke. Wahadzal ruh, apalagi wal insan huwa jismuhu wa atharuhu wa aradun. Insan itu dia adalah jisimnya dan pengaruh dia, efek dia adalah a'rad. Jamak dari a'rad tadi ya. Sifat, kondisi atau hal. Wahadzal ruh ini la yuhtada ilal ilmi. Ruh ini tidak dapat dibimbing kepada pengetahuan. Makanya sulit mengajar binatang, emang nggak bisa. Jadi kalau disebut ada anjing yang terlatih, itu nggak ada orang nerjemahin anjing terpelajar. Padahal ayatnya kan gimana di surat Maidah? Kilab al-mu'allamah, apa kal al-mu'allamah? Itu diterjemahkan apa? Anjing yang terlatih, bukan anjing yang terpelajar. Ya, ada orang menerjemahkan anjing yang terpelajar dari Quran. Jadi kata anjing sebenarnya tidak najis. Yang najis itu jasadnya. Kita ini kan karena sudah didoktrin dari kecil, maka karena anjing itu najis, kalau kita bilang anjing lu gitu, kita tersinggung. Ya, kenapa tersinggung? Itu bukan anjing. Harusnya kalau kita bukan anjing kita nggak tersinggung. Ya, enggak, aneh insan gitu ya. Ya benar. Wal insan ya, insan itu huwa jismuhu wa atharu arad wa hadha ruh, dan ruh hayawani yang disebut nafs jiwa la yuhtada ilal ilm, tidak dapat dibimbing untuk keilmuan. Jadi orang yang emosional tinggi, syahwatnya besar, itu nggak bisa diajak ngaji. Nggak bisa. Makanya kalau kita ajak ngaji, mau apa sih itu? Dia bisa diajak ngobrolin yang bikin emosi dia naik. Maka antum lihat, tidak semua orang berpakaian berkopiah, baju koko, bergamis. Itu dia ruh mutlak. Tapi kebanyakan dia ruh hayawani. Yang sifatnya, dia senang kalau khutbah itu kalau ada hujan. Dia senang tuh khutbah kalau ada emosi, nggak ada emosinya dia nggak suka. Kalau nggak ada merendahkan orang dia nggak suka. Kalau nggak ada kalimat-kalimat mencaci maki dia nggak suka. Itu dia bagian ini. Dia baru ruh hayawani. Ruhnya baru level hewan. Ya. Maka orang begini diajak ngomong kolbu dibilang ngaji apa sih itu? Gitu. Dan muskilnya apa? Memori dia penuh dengan dalil. Maka orang ini akan mengambil dalil yang dalam memori dia untuk kepentingan emosi dan syahwatnya. Itu yang berbahaya ya. Nauzubillah min dzalik. Mereka itulah nanti yang menjadi tentara-tentara Dajjal itu. Yang mereka bunuh nanti ulamanya sendiri. Ulamanya sendiri yang mereka itulah yang dulu datang kepada Rasulullah SAW lalu mengatakan, ya Muhammad, ente adil dong, demo. Suka demo kepada Rasulullah SAW. Udah sekelas Rasulullah membagi jelas, itu masih demo. Maka antum boleh demo, tapi demo yang dengan ruh amri, jangan ruh yang hayawani. Ya, kita nggak pernah melarang orang demo, tapi jangan demo yang khawarij itu.
dengan demo-demo yang emosional dan syahwat itu. Wala ya'rif tariqal masnu' wala haqqas sani. Orang ini nggak tahu jalan ya yang dicipta dan hak yang mencipta. Innama huwa khadimu asirin, pelayan yang tertawan. Ya, tergantung. Nah, maka coba lihat. Jadi kebanyakan orang itu dia ruh yang baru aktif dalam dirinya adalah ruh hayawani. Inilah kemudian membuat saya kemudian nggak emosi amat kalau ketemu orang-orang karakter begini sekarang. Sebelum-sebelumnya sempat terpancing sih. Ruh hayawani. Orang ini baru dalam dirinya aktif ruh hewan. Maka karakternya cuma dua. Kanan syahwat, kiri emosi. Jadi dia beragama dengan syahwat, beragama dengan emosi. Syahwat itu keinginan-keinginan, baik keinginan seksual ataupun keinginan duniawi, ya, dan emosi. Jadi kalau ada kajian nggak ada eksplorasi emosi, bagi dia ngajiannya nggak seru, gitu. Ya, hambar kurang seru ya. Khotibnya bikin ngantuk. Ya, ngomong apa lah nih orang, kata dia, nggak menarik sama sekali. Yamutu bimautil badan. Sayang, orang begini mati dengan matinya badan. Orang ini kelas orang-orangan. Ya. Ini kelas orang, kalau badannya mati, dia ikut mati. Maka orang begini, sama syaitan bertubuh manusia, dijadiin alat. Syaitan bertubuh manusia, dijadiin alat martir, ya. Kasih dalil, beres. Ya, siap berjuang sampai mati dia. Nah, terus konseptor provokator di belakangnya kabur, ya. Dan saya nyaksiin sendiri. 5 tahun yang lalu orang demo di depan Bawaslu, yang nyuruh demo di pesawat sama saya. Diem aja deh. Sorbannya tebal, gamisnya Masya Allah, kabur dia. Orang disuruh demo, ayo turun ke lapangan, kita tuntut kebenaran. Ternyata dia di belakang kabur. Ya, itu karakter dia itu. Syaitan itu penakut. Kalau dia sudah ngambil tubuh manusia, itu yang paling bahaya. Yang paling berbahaya lagi, dia merasuki tubuh ulama dan ustadz, pendakwah dan khotbah, ya, pendeta, biksu, udah masuk, dia udah selesai sudah. Dan itu nggak melihat agamanya apa. Antum melihat di Myanmar apa yang terjadi? Agama yang katanya agama kasih sayang itu bunuhin orang. Mana kasih sayang? Islam yang katanya rahmatan lil alamin di negeri ini ngebomin orang, ya ada kan? Itu karena mereka sudah kena ini, ya. Itu orang-orangan sebenarnya. Ya mutu imautil badan. Ini yang ngomong Imam Ghazali. Antum nggak terima protes Imam Ghazali, demo sono, ya. Demo ke Tus sana, ya, ke Ghazali, ya. Law yazidu dam yantafi'u dhalika as-sirat bi ziyadatil hararah. Kalau bertambah darah, yantafi, maka hiduplah lampunya, ya, kehidupannya. Syarat tadi apa? Hidup, ya, dengan tambahnya hararah, kekuatan panas. Kalau berkurang, ya, berkurang pula yantafi. Walau yankus yantafi biziyadatil barudah. Dia, ya, hidup dengan tambahan barudah, dingin, ya. Wattifa'uhu, ya, dia padam, ya. Intifa'uhu sababu mutil badan. Kalau darah ini kurang,
maka dia mati. Walaysa khitabul bari. Nah, maksud beliau, Allah kalau berbicara bukan ke sini. Ini berkait dengan darah. Allah kalau berkalam bukan kepada darah, maka bukan pengendali air. Ya, ada black airbender apa namanya? Saya lupa gitu ya. Bukan yang pengendali darah itu loh ya. Blood ya. Blood bender ya. Aduh, ada bender-benderan segala. Allah itu kalau berkalam, kalamnya nggak turun kepada darah. Jadi kalau orang hidupnya cuma untuk syahwat, ya, untuk emosi, udah. Maka tontonan dia kalau di YouTube ya itu aja, ya. Yang bikin emosinya, yang bikin syahwatnya naik, ya, itu aja udah. Sedangkan Allah tidak berkalam nah, maka orang-orang ini akan sulit mendapatkan ilham ilahiyah yang disebut khatir rabbani. Dia orang-orang sejenis ini paling sering dapat wahyu syaitani. Karena di Quran disebut syaitan itu mewahyukan ba'duh. Mewahyukan, wahyu itu bisikan yang cepat gitu, cepat sekali. Ya. Bisikan yang khabar yang cepat sekali menyebar, lebih cepat daripada WA. Wala taklif syari' li hadzal ruh. Maka ruh hayawani tidak kena beban syariat. Yang beban sholat bukan tubuh. Ya. Jadi sholat itu kewajiban untuk siapa? Bukan untuk tubuh. Bukan untuk ruh hayawani. Oleh karenanya hewan wajib sholat 5 waktu nggak? Itu kucing yang di depan tuh kalau azan dia perlu sholat ya? Perlu nggak dia karena dia gemuk gitu ya? Perlu nggak dia sedekah? Nggak perlu. Dia nggak kena. Ya. Perlu nggak dia zikir pagi sore? Tapi kan semua yang di alam semesta zikir mereka disebut zikir ittirari. Zikir secara natural, dipaksa oleh sunnatullah. Sedangkan manusia yang punya ruh mutlak, ruh amri, disebut zikir ikhtiari. Zikir karena kesadaran memilih. Itu sebabnya antum dapat reward di situ, pahala. Ya. Sedangkan hewan kalau zikir nggak masuk. Masuk dia. Li'annal bahaim karena animal, hewan, ya, wasairal hayawanat dan semua makhluk hidup yang lain ghairu mukallafin, tidak dibebani hukum syariat, wala mukhatabin, tidak dipanggil ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang beriman, bi ahkamis syara', dengan hukum-hukum syariat. Ya. Wal insan, dan manusia, innama yukallafu wa yukhatab. Dan manusia itu, kenapa hanya manusia yang diberi taklif, beban, dan diajak berbicara oleh Allah? Li ajli ma'nan akhar, karena ada objek lain, wujida indahu, yang terdapat pada dirinya, zaidan khasan, instrumen yang melekat, yang istimewa pada dirinya, zaidan, tambahannya. Wadzalikal makna, meaning makna itu adalah, instrumen itu adalah an-nafs an-natiqah atau ar-ruh al-mutmainnah. Wahadzal ruh ini bukanlah jisim, ruh ini bukanlah arad, dia boleh disebut jauharul fard, ya, li'annahu min amrillah, karena dia dari amrullah, karena dia bukan jisim, bukan arad, dia nggak dicipta.
Dia cukup katakan amrullah, bukan khalqullah. Bukan di Quran, Imam Abul Hasan Asy'ari, kalau betul antum Asy'ari, lahul khalqu wal amru. Allah memiliki khalq, ciptaan, dan amr, urusan. Amr, hembusan, rahasia. Ya, tapi kita nggak maksa orang loh untuk mengatakan ruh itu amr. Kita berbaik sangka kalau orang bilang nggak ada ceritanya ruh itu dicipta. Kalau nggak dicipta berarti dia pencipta. Oh, orang begini terjebak pada filsafat Aristoteles yang belum diislamkan. Ya. Terus apalagi? Kullu ma siwallah makhluk, selain Allah makhluk. Iya, kan ada mustasnayatnya. Sifat Allah, Allah bukan. Sifat Allah bukan Allah, tapi sifat Allah ada nggak tanpa Allah? Paham? Bahwa tidak semua selain Allah itu makhluk. Sifat Allah tidaklah makhluk. Nama Allah, zat Allah nggak? Bukan. Maka nama itu tidak dicipta Allah, sifat tidak dicipta Allah. Padahal dia bukan jauhar zatnya Allah. Ya. Lalu beliau menyebutkan dalil, kulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh adalah amr rabbuku. Amr rabbuku. Rahasia Tuhanku. Ini yang saya pertama dengar dari guru saya ngajarin hikam dulu, namanya Abu Ya Hasan Basri. Ya. Tapi ada yang memalsukan nama beliau, lalu mengatakan, enggak, guru ente dulu bilang ruh itu makhluk. Iya, dia kurang ngaji, mungkin lagi tidur ngajinya. Yang dimaksud beliau ruh makhluk itu ruh hayawani, ruh tabi'i. Kalau ruh yang ini enggak, ruh mutmainnah, ruhul amr enggak. Jadi benar yang dimaksud ruh, kata qala Abu Ya Hasan Basri, ruh itu makhluk, itu ruh yang ya. Jadi Ghazali bilang ruh makhluk, ya ruh yang. Tapi kalau ruh yang ini amrul bari, maka pilihan kata amr itu lebih aman. Itu lebih aman ya. Wa amrul bari ta'ala laisa bijismin wala afatin. Nah, ini lagi cerita tentang tempat ilmu. Ilmu itu yang olah di mana? Dia lagi cerita itu. Ya. Jadi nanti yang nerima pengetahuan, yang mengolah pengetahuan itu rahasia Allah itu. Sir Allah yang ada pada diri kita itu. Bukan ruh hayawani. Ya. Maka kajian ini penting diketahui supaya kita mengenal hakikat diri kita sendiri. Ya, baru nanti antum memilih belajar ilmu itu gimana triknya. Dan tidak lagi dikotomi ilmu pengetahuan. Ya, memandang bahwa semua pengetahuan dia ada porsi masing-masing. Ya, ada porsi untuk alam materi, ada untuk yang imateri, ada yang untuk ilahiyat. Ya. Laisa bijismin wala arad. Dia bukan jism. Tadi warna putih tercipta nggak? Ya, dicipta nggak warna putih? Yang mencipta benda ini atau ada orang yang membuat warna putih? Ada orang yang membuat warna putih. Orang itu dibuat Allah nggak? Ya. Ide dia diciptakan Allah nggak? Ya. Di dalam Al-Quran itu Sayyidina Isa menyebut inni akhluqu lakum, aku menciptakan untuk kamu. Maka kata khalaqa, meskipun secara ilmu akidah ini menjadi khasnya Allah, tapi ternyata di Quran tidak. Khalaqa itu berarti create, berkarya. Aku mengaryakan dari tanah, terciptalah makhluk bernama burung biiznillah. Dengan izin? Biiznillah. Bal quwwatun ilahiyah, tapi dia adalah kekuatan ilahiyah, potensi ilahiyah, mislul aqlil awal, yang boleh juga disebut dengan istilah aqlil awal, wal lauh ya, lauh mahfuz, wal qalam, dan
kolam. Kolam itu pena langit, pena di luh. Jadi kita punya takdir yang nulis tuh kolamnya. Nah, tempatnya luh. Nah, sebagaimana di sana yang hakiki alam sana. Ada akal awal, ada luh wadahnya, lalu al-qalam alat untuk menulis ilmunya. Maka nun wal qalami wama yasturun. Maka di sini juga ada miniatur akal awal, miniatur luh, miniatur qalam. Ya, berarti kita ini canggih. Imam Ghazali ini mengeksplorasi kecanggihan kita. Mau antum wajahnya kayak gimana? Nggak mesti juga mau ke muka Arab tuh. Nggak mesti juga mukanya, wajah-wajahnya agak perfect gitu ya. Perfect itu kan bukan berdasarkan ras, tapi berdasarkan aktifkah kekuatan ilahiyah itu. Ya. Wahiyal jawahir al-mufradah al-mufaraqah lil mawad. Nah, dialah ya kekuatan ilahiyah itu jawahir bukan jauhar, ya inti-inti yang dia mufradah, ya yang dia tersendiri unik, mufaraqah terbebas dari sifat-sifat mawad materi. Jadi dia bukan materi lagi, karena dia bukan sesuatu yang dicipta dengan kun, ya. Bal hiya adwa'un mujarradah ma'kulah ghair mahsusah. Dia adalah cahaya yang unik, ya, mujarradah bisa dikatakan unik, terbebas dari materi tadi, ma'kulah yang dapat dimengerti, ghair mahsusah, tapi dia tidak dapat diindra. Ini tamparan buat orang-orang ateis. Orang ateis itu menganggap kalau tidak dapat diindrakan, nggak dapat dilihat, didengar, dirasakan, berarti nggak ada. Orang begitu IQ-nya rendah. Kenapa? Tidak semua yang dapat dipahami itu dapat diindrakan. Ada objek yang tidak dapat diindrakan, tapi dia masuk akal. Ya, maka ada ma'kul, mahsus, dia masuk akal dan dapat diindrakan. Ada ma'kul ghair mahsus. Antum buat itu, ya. Bahwa ma'kul terbagi dua, ada ma'kul yang mahsus, ada ma'kul ghair mahsus. Sesuatu yang dapat dipahami, dia dapat juga diindrakan, dapat ditangkap oleh panca indera yang 5. Ada objek yang tidak dapat diindrakan, tapi dia bisa diakali, bisa dipahami, ya. Maka ada ma'kul mahsus, ada ma'kul ghair mahsus, tidak dapat diindrakan dan dapat diindrakan, ya. Ruh itu dapat dipahami, tapi dia tidak dapat diindrakan. Itu, ya. Cinta, benci, sedih, senang. Saya mau tanya, orang sedih itu indikatornya nangis atau tertawa? Benar? Benar nggak? Ya, Bu Tina, Teh Ratri dulu kalau nangis pas nikah dulu nangis ya? Itu bahagia? Bahagia apa sedih? Lah ini belum nikah nih, belum paham ini ya. Ya. Anak saya dulu lahir, saya nangis. Itu nangis bahagia. Ya. Yang kedua udah mulai biasa, bahagianya sudah bisa ditahan gitu. Ya. Berarti tidak semua nangis itu terlihat secara indrawi. Maka tidak semua yang dipahami secara indera itu sedih, itu sedih. Ada orang marah, patah hati, lalu dia tertawa, terbahak-bahak, benar nggak? Padahal tertawa bagian dari senang, ternyata enggak. Ya,
Kita kalau pernah digampar orang nggak? Ya, tapi pernah digampar abang sendiri ya. Tapi dia gregetan. Kita pulang-pulang ternyata juara, dia bilang, ada yang dua. Inter juga ente katanya. Jadi dia gregetan, seneng sama kita, terus tergampar sama dia. Ya. Ibu saya dulu almarhumah, kalau gregetan suka gigit. Padahal saya sudah mahasiswa. Kalau anak kecil gigit kan lagi marah, ya kan? Binatang gigit lagi marah. Kalau manusia gigit belum lagi marah. Bisa dikena gregetan, lagi kangen, dan lain sebagainya. Jomblo-jomblo belum paham itu ya. Waruhul qalbu bilisanina, ya. Ruh dan kalbu itu dalam bahasa kita min qibali tilkal jawahir, dalam istilah kita min qibali dari sisi jawahir itu, ya, yang la yaqbal fasad, dia tidak akan menerima kerusakan, wala yadbahilu, dia tidak akan pernah hancur, wala yafna, tidak pernah binasa, wala yamut, nggak pernah mati. Ngeri itu. Jadi ada di dalam diri kita yang nggak pernah rusak, dia cuma tertawan, terhalang, tapi dia nggak pernah rusak. Makanya nanti tubuh ini hancur, dia dikasih tubuh baru. Oleh karenanya Islam tidak menolak reinkarnasi pindah alam, tapi Islam menolak reinkarnasi putar alam. Kenapa kita menolak reinkarnasi di agama-agama lain, kepercayaan? Karena dia berputar. Ini yang disebut Imam Syahrastani, kalau alam berputar berarti nggak ada nanti alam akhirat, alam barzah. Nanti tubuh ini hancur, untuk padang mahsyar antum dikasih tubuh baru. Itulah reinkarnasi yang Islami. Ya, tapi nggak disebut reinkarnasi dalam Islam, disebut ba'ats. Ya, saya cuma lagi mempaskan kalimatnya. Ya, paham maksudnya? Rohnya nggak pernah rusak, maka dikasih ini cuma kendaraan aja. Kendaraannya rusak, cari kendaraan baru. Kan Allah Maha Kaya. Ya, Allah ini Maha Kaya. Ini tubuh udah mulai sakit-sakitan belum? Udah mulai sakit-sakitan. Ya. Belum pernah sakit-sakitan. Ya. Tubuh kita ini udah sering dipakai, bakal sakit-sakitan. Ntar mulai sakit asam lambungnya, ya. Mulai sakit jantungnya, mulai sakit livernya, mulai sakit nanti ususnya, pindah ke pankreas, pindah macam-macam, pindah ke ginjal, nauzubillah min dzalik. Emang begitu, tubuh ini diciptakan Allah untuk binasa, sedangkan ruh karena min amrihi dia Allah abadikan, itulah manusia yang abadi karena diabadikan oleh yang meniupkan ruh itu sendiri. Tuh, ngeri kan diri yang ada dalam antum itu. Jadi sosok yang ada dalam diri kita itu betul-betul canggih sekali. Dan ini nggak tahu ini sudah tubuh keberapa. Siapa tahu dulu sudah pernah juga kan, wallahu a'lam kan. Mungkin di alam mana lah. Ya. Tapi pindah alam dia. Makanya kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Dulu kamu mati nggak ada. Ahyakum, lalu diberi hidup, diberi tubuh, lalu dimatikan lagi, dihidupkan lagi. Ya, urusan Allah lah begitu. Tapi dia harus pindah alam. Jika itu dimaksud kata Imam Syahrastani, nggak masalah. Itu namanya dia tidak menolak alam akhirat. Jadi bahaya reinkarnasi itu menolak alam akhirat. Ya, maka tanasuh tidak ada dalam akidah Ahlussunnah. Reinkarnasi itu tidak diistilahkan dalam akidah Ahlussunnah. Ya, cuma dalam istilah kerohanian dan falsafah itu bisa dipakai istilahnya, tapi dengan definisi yang berbeda. Ya, definisi yang berbeda. Ya. Bal yufarikul badan
al-badana tuh ya. Justru dia nanti akan berpisah dari badan. Wa yantazirul auda, dan dia menunggu saat kembali ilaihi kepadanya Allah fi yaumil kiamah, pada hari kiamat. Kama warada fi syara, sebagaimana disebutkan dalam syariat ya, dan banyak sekali ayatnya ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa qad sahha fil ulumul hikamiyah, dan benarlah dalam ilmu falsafah ya dan kalam ya, bil barahin al qati'ah, dengan argumentasi yang pasti dan dalail yang wadihah, dalil yang jelas, anna ruhan natiq wa ruh natiq, ya ruh amri itu atau jauhar nafs itu laisa bijismin, bukanlah jisim, baik jisim kasif ataupun latif, halus ataupun kasar, juga bukan arad, kondisi dari jisim itu, seperti disebutkan oleh para atibba sebagiannya, para kedokteran lama. Bal huwa jauharun sabitun daimun ghairu fasidin, dia adalah inti yang tetap konstan, ghairu fasid, tidak pernah rusak ya. Wa nahnu nastaghni an takriril burhan, ya cukuplah daripada kita ngulang-ngulang terus gitu burhan, dalil-dalilnya, argumentasinya. Wa ta'did dalail, nggak perlu lagi mengulang dalilnya, li'anna muqarraratun madhkura, karena sudah tetap disebutkan di dalam Al-Quran. Faman arada tashihaha, siapa yang ingin ya memantapkannya, pentasihannya, falyarji' ilal kutubul la'iqah bidzalikal fan, dengan kitab yang cocok dengan itu ya. Fa amma fi tariqina fala na'ti bil burhan, kalau di thariqah kita nggak perlu lagi argumentasi. Canggih kan nih thariqahnya Imam Ghazali. Kalau ente kan masih perlu dalil ayat sekian, hadis sekian, kata filsafat, penelitian lab. Kata beliau, kita udah nggak perlu, udah jelas kok ya. Jadi orang yang masih butuh dalil-dalil berarti dia emang loading, dia nggak bisa paham langsung kepada inti, sehingga perlu pembuktian yang lebih. Jadi orang yang sering bertanya dalil, kebanyakan orang-orang yang bukan cerdas. Mana buktinya? Ya. Tapi ada juga orang yang memang dia sedang berkembang menjadi orang yang cerdas. Ya. Wa na'tamid ala bal na'awwil 'ala al-'ayyan wa na'tamid 'ala ru'yatil iman. Ya, kita mengikut saja kepada ayan yang sudah jelas dan berpegang kepada pandangan imaniyah. Lamma adhafa Allah Ta'ala ruh, tatkala Allah mengidhafahkan, menyandarkan ruh itu dan menggabungkannya dengan kalimat ila amrihi ya, kepada amrnya, wa taratan ila izzatihi, kadang-kadang kepada izzah keagungannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan padanya daripada ruhku, karena dia bukan jisim, maka tidak akan terurai, kan dia jauharul fard, dia nggak terurai. Maka dia bisa paralel, terlihat di sana, terlihat di sini, tapi dia nggak terpisah. Ngeri ya? Ya, dia ada di sana, juga ada di sini, tapi dia nggak terpisah. Dia juga. Maka Sang Ahmad dan Muhammad itu dia juga. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqal fanafakhna fihi min ruhina, dan kami meniupkan padanya dari ruh kami. Saya menyebutkan kepada antum di dalam Haikal Ma'arif, ruhina kita sebut namanya Al-Ahmad, Ahmad Kabir.
Jadi Ahmad Makro, Ahmad besar. Ahmad besar itu dia adalah nama dari Ruhullah, Ruhina. Ruhina bukan zatina. Ingat, bukan zat kami, tapi hembusan kami bernama Wallahu ta'ala ajallu, Allah maha suci, ajallu minna. Jadi kalau ada kalimat begitu, maksudnya maha suci daripada ayyudhifa ila nafsihi jisman. Ya, dinisbatkan kepada dirinya jisim arad likhisatiha, likhisatihima. Jisim dan arad, karena dua benda ini hina, wa taghayyurihima, dan dia berubah-ubah. Sifat makhluk kan berubah-ubah. Wa sur'ati zawalihima, dan dia cepat sekali hancur. Wa fasadihima, cepat sekali rusak. Begini Imam Ghazali itu kalau udah nyebut begini, dia udah langsung ke inti-intinya. Jadi ruh yang zat itu kalau ruh bukan. Paham? Maka ruhina bukan zat Allah, tapi apa tadi? Hembusannya zat Allah, bukan zatnya Allah. Maka yang ditiupkan ke antum bukan zat Allah, tapi hembusannya aja. Oke? Ya. Dan hembusan Allah itu dia diidofahkan, ditempelkan dalam bahasa pertanda bahwa ini bukan jisim, bukan benda yang dicipta. Ini kalam Imam Ghazali yang bisa kita jelaskan maksud tersirat dia dari kalam yang tersurat. Ya. Kenapa? Karena jisim dicipta, dia mudah hancur, mudah rusak, mudah fana. Nah, maka yang ditiupkan ke dalam itu dia nggak pernah rusak, tenang, ya. Jadi jangan pernah putus asa, itu maksudnya. Orang-orang yang suka tertekan, putus asa, stres, itu orang yang nggak amanah ruhina. Ruhina nggak pernah rusak, ya. Emang kalau ente bunuh diri, persoalan selesai. Orang bunuh diri, tambah ramai persoalan dia di sana, tambah berat di sana. Jangan coba-coba, ya. Itu keberkahan buat jasad itu kalau ada jasad yang masih utuh. Kan ada orang yang jasadnya utuh. Nah, berarti nur dari ruhnya itu meliputi pada jasad ulama itu, ya. Tapi tidak mesti juga kalau ulama terus gak dimakan jasadnya, itu gak mesti juga, ya. Tapi itu terjadi banyak. Ya. Wasyari' sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu boleh disebut syari'. Syari' hakiki Allah, syari' yang zahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada zahir ini gak ngerti kita Allah subhanahu ta'ala. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Bukhari, al-arwah junudun mujannadah, juga ada di Sahih Muslim. Arwah itu tentara yang mujannadah, dikomandoi. Berarti ada komandannya tuh, ya, ada panglimanya. Jadi tentara itu junud, dia kayak misalnya TNI, Tentara Nasional Indonesia, itu ada angkatan darat, ada angkatan udara, angkatan laut, ya, dan mereka punya panglima masing-masing. Dari panglima itu ada lagi panglima tertingginya, gitu. Itu yang disebut junudun. Maka ruh itu patuh nggak? Ruh itu patuh pada komandan dia, pada panglima dia. Panglima hakikinya ruh Sang Ahmad itu. Maka ketika Sang Ahmad itu Allah berikan jasad, semua orang yang punya ruh, yang mengenal Allah, pasti dia ikut fattabi'uni, ikut kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Qala arwahus syuhada, arwahnya para syuhada fi hawasil, ya, pada hawasil tuyur khudur, ya, di paruh burung-burung yang hijau. Ini bahasa hakiki atau majazi, wallahu a'lam, ya. Tapi guru saya mengatakan dulu ketika mursyid tuanya wafat, ruh gurunya dibungkus dengan sesuatu yang warnanya hijau. Wallahu a'lam, lalu terbang. Nah, Nabi menyebutkannya tuyur khudur, ya, tuyur burung yang hijau. Wal 'arad la yabqa ba'da fana'il jasad. Coba kita hancurin ini whiteboard, putihnya hancur juga kan? Hancur juga dia, ya. Maka arad ikut hancur dengan hancurnya benda. Liannahu la yaqumu bizatihi, karena si putih tidak pernah ada kecuali dia menempel pada satu benda. Coba bayangkan warna merah, putih, hijau, tapi tidak menempel pada sesuatu. Yang terbayang di antum pasti nempel di Zoom, aplikasi Zoom, ya kan? Nempel di mana? Nempel di whiteboard, ya kan? Coba keluarkan warna itu dari satu benda, pasti dia lengket ke benda yang lain. Betul nggak? Kita bayangin merah, lampu merah, ya kan? Baju merah, pasti selalu nempel di. Maka kalau bajunya dihancurin, merahnya hancur. Karena dia disebut arad, ya. Canggih gak nih Imam Ghazali ini? Canggih, teratur sekali dia menjelaskan, ya. Wal jismu yaqbal tahlil, jism itu bisa diurai. Jadi ada seorang yang ngaku mursyid kepada saya, ya, dia mendebat saya ketika mengatakan ruh tidak dicipta. Lalu saya dituduh dia mengatakan, kamu menganggap ruh itu kayak rokok, ya. Terus ketika Allah tiup, separuh di dia, separuh di tubuh. Saya bilang, ente beneran mursyid nggak sih? Dalam hati saya, belajar sifat 20 enggak? Syekh, saya begitu. Nanti sifat 20 beres ini. Belajar sifat 20 beres ini. Allah itu bukan benda. Wujudnya kan sifat pertama Allah itu wujud. Wujud Allah bukan jisim. Karena dia bukan jisim, dia tidak tahlil. Bukan tahlil. Tahlil. Tidak dapat diurai. Tidak dapat dibagi. Jangankan Allah, ruh kita aja kata Imam Ghazali tidak dapat dibagi, apalagi yang meniupkan ruh itu, ya. Tapi saya heran kok dia bisa jadi mursyid tuh, ya. Kama qil, sebagaimana disebutkan at-tarkib minal madati was-sur, ya. Dia tersusun dari materi dan rupa. Kama huwa madhkurun fil kutub, seperti disebutkan dalam kitab. Falamma wajadna hadhil ayat wal akhbar wal barahin aqliyah, dengan alasan ayat, khabar dan argumentasi akliyah ini, alimna, kita sadar, anna ruh, bahwasanya ruh jauharu fardin kamilin, ya, atau jauharun fardun kamilun, bisa dua-duanya. Jauharu fardin kamilun bisa juga, ya, tergantung nanti penjelasan nahunya. Jauhar yang unik dan sempurna. Fard berarti dia sudah tidak dapat dibagi. Jadi fard itu menunjukkan dia satu yang tak dapat dibagi. Hayyun bidzatihi, dia hidup dengan zatnya sendiri. Yatawalladu minhu salahuddin wa fasadu, lahir darinya kebaikan agama dan rusaknya agama. Jadi kalau ruh ini, ruh amri atau jarah nafs ini tidak berperan terhadap ruh hayawani, barulah rusak agama seseorang. Jika dia berperan, barulah agama seorang bagus. Jadi kalau baru ruh ini yang aktif, dia kalau punya sosmed,
sibuk sama aib orang, karena syahwatnya diri kita salah satu suka sama aib, suka dengerin aib orang. Ya, antum punya sosmed kan? Suka ngobrol aib orang nggak? Senang ngomong buat satu setengah aib orang nggak? Berarti ente kalau santri, ente kalau kiai ruh hayawani. Kiai yang memorinya mungkin banyak, tapi tidak sampai kepada ma'rifat, tidak sampai kepada ruh yang mutlak itu. Dan itu banyak yang begini sekarang. Ya, sedih kita. Harusnya jam 2, jam 1 udah wiridan, dia malah sibuk main Facebookan, ya. Sibuk main Instagraman. Ya, kan eman begitu. Sibuk main YouTubean, ya. Eman. Kenapa? Karena ruh hayawan. Kecuali dia ngajar di situ. Di Facebook dia ngajar ilmu. Di Instagram dia live ilmu. Ya, di YouTube dia ini nggak apa-apa. Kita malah berterima kasih. Ya. Nah, sedikit lagi. Waruh tabi'i wal hayawani wa jamil quwal badaniyah kulluha min junudihi. Nah, ruh tabi'i yaitu energi yang natural itu, hewani, dan semua kekuatan-kekuatan badaniah semua adalah tentaranya. Ya. Semuanya adalah tentaranya. Wa anna hadzal jauhar, jadi jangan tentara menjadi raja. Yang harus jadi raja siapa? Ruhnya, ruh yang tadi, bukan ruh hayawaninya, ya. Coba kalau tentaranya yang jadi raja, rajanya nggak di-upgrade, apa si tentaranya nggak di-upgrade menjadi ruh amri, ya udah zolim, dia jadi zolim. Maka hari ini banyak negara-negara yang dipimpin oleh orang-orang militer yang belum di-upgrade. Dia tidak boleh hanya sebatas panglima. Dia mesti panglima yang juga thinker dan leader, ya, pemikir dan mempunyai rasa ruh amri, ya. Ya, semoga karena kita bakal dipimpin oleh seorang yang jenderal, ya, walaupun sudah pensiunan, semoga dia yang sudah terupgrade. Tapi insya Allah dengan dia mau jadi menteri di masa sebelum ini dan tidak membalas hujatan-hujatan orang, dan dia mengerti orang yang memanipulasi politik dia, semoga dia mulai sadar dengan dirinya yang sebenarnya, ya, tentang kemurnian hati, kebeningan kolbu, dan keabadian ruh, ya. Kita doakan yang terbaik untuk guru-guru kita, para pemimpin-pemimpin kita, dan keberkahan untuk Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Fatihah.